Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami sekelompok akan membahas mengenai materi akuntansi menengah 2, yaitu Accounting for Income Tax. Saya Ivone Javika dengan NIM 2018-50342. Di sini akan membahas tentang dasar dari akuntansi perpajakan. Standar akuntansi keuangan menurut masalah pajak tangguhan di PSAK 46 akuntansi pajak penghasilan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perhitungan pajak penghasilan terutang. Akibat perbedaan dari standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, pada umumnya terdapat pula perbedaan antara penghasilan sebelum pajak menurut pembukuan atau pre-tax accounting income dengan penghasilan kena pajak atau taxable income. Dengan demikian, akan terdapat pula perbedaan antara beban pajak atau tax expense dengan pajak teruntuk income tax payable. Sini ada temporary difference. Perbedaan antara aset dan liabilitas yang menggunakan tax basis dengan jumlah yang dilaporkan atau carrying or book dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan taxable amount atau deductible amounts di masa depan. Selanjutnya disebutkan juga pula bahwa fundamen yang berkenaan dengan akuntansi perpajakan penghasilan adalah future tax amounts dan deferred tax. Terus yang kedua ada future deductible amounts dan deferred tax. Pertama ada future taxable amounts dan deferred tax. Menurut buku IFRS adalah menunjukkan peningkatan dalam tax payable di masa depan akibat tax temporary difference yang ada pada akhir tahun berjalan. Sedangkan menurut PSAK adalah menimbulkan suatu jumlah kena pajak atau taxable amount dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset tidak dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi. Perbedaan antara IFRS dengan PSAK tidak terdapat perbedaan signifikan dari keduanya. Keduanya punya kesamaan, yaitu berdampak pada yang masa akan datang dan berdampak pada liabilitas. Yang kedua ada future deductible amounts and deferred tax. Menurut buku IFRS adalah menunjukkan peningkatan dalam tax refundable or SAF di masa depan akibat deductible temporary difference yang ada pada akhir tahun berjalan. Sedangkan menurut PSAK 46 adalah menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset tidak dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas tersebut dilunasi. Perbedaan antara IFRS dengan PSAK tidak dapat perbedaan yang signifikan dari keduanya. Keduanya punya kesamaan itu akan adanya pengurangan dan pada penghitungan teks di tahun yang akan mendatang. Selanjutnya ada deferred tax aset. Menurut buku IFRS ialah perusahaan harus mengurangi deferred tax aset jika kemungkinan besar perusahaan tidak akan merealisasi sebagian atau semua deferred tax aset tersebut. Sedangkan menurut PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: pertama, perbedaan temporer dapat dikurangkan; kedua, ada akumulasi rugi pajak sebelum dikompensasi; ketiga, ada akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Perbedaan antara IFRS dengan PSAK tidak dapat perbedaan yang signifikan dari keduanya. Keduanya akan terjadi pengurangan dan penjumlahan tergantung akan suatu akibat. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Meliana Setiawan dengan NIM 2018-50166 akan melanjutkan materi Income Statement Presentation atau penyajian laporan laba rugi. Dalam IFRS maupun PSAK sama-sama mengakui adanya pajak kini dan pajak tangguhan. Perusahaan harus juga mengakui adanya perubahan dalam pajak tangguhan ke dalam income tax payable untuk memperhitungkan income tax expense. Bisa dilihat di slide selanjutnya, yaitu income tax payable or refundable dikurang atau ditambah change in deferred income tax sama dengan total income tax expense. Nah, kemudian specific difference. Specific difference ini ada dua, yaitu ada temporer dan permanen.
Di IFRS maupun di PSAK terdapat dua perbedaan ini, namun hal-hal apa aja yang termasuknya ke dalamnya itu berbeda. Nah, kita bahas dulu pertama yaitu perbedaan temporer. Perbedaan temporer ini intinya adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban sehingga muncullah deferred tax atau pajak tangguhan yang nantinya di masa mendatang bisa dipulihkan. Nah, jika penghasilan secara akuntansi lebih besar daripada pajak, maka muncullah deferred tax liabilities. Sebaliknya, jika penghasilan secara pajak lebih besar daripada secara akuntansi, maka muncullah deferred tax asset. Kemudian perbedaan temporer ini apa aja sih? Yang pertama yang biasa kita tahu itu adalah perbedaan masa manfaat aset di pajak maupun di kebijakan perusahaan itu biasanya berbeda, sehingga nilai buku dan nilai penyusutan pun juga ikut berbeda. Kemudian juga ada pencadangan piutang dan ada biaya-biaya yang dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Ini biasanya karena pendapatan dan beban yang diakui di pajak itu menggunakan cash basis, sedangkan di akuntansi menggunakan accrual basis. Nah, kalau begitu PSAK dan IFRS bedanya apa di dalam perbedaan temporer ini? Bedanya itu yaitu pertama itu ada goodwill, ya. Pajak tanggungan yang berasal dari goodwill yang muncul dari penggabungan usaha itu tidak diizinkan di dalam IFRS, sedangkan di PSAK diperbolehkan apabila ada pengaruh ke penghasilan pajak maupun penghasilan akuntansi. Biaya kompensasi berbasis saham dalam IFRS dan hibah pemerintah dalam IFRS itu diakui, sedangkan di PSAK belum ada ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya ada perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini adalah perbedaan yang tidak akan terpulihkan di masa mendatang. Atau dalam IFRS juga disebutkan, perhitungan yang termasuk dalam pre-tax income tidak masuk ke dalam perhitungan taxable income. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi di perbedaan permanen ini biasanya dipengaruhi dari peraturan perpajakan di negara tersebut. Seperti di Indonesia, itu biasa biaya pegawai yang diberikan dalam bentuk natura, biaya entertain yang tidak diberikan daftar nominatif, sumbangan yang tidak mengikuti peraturan kriteria tertentu dalam perpajakan, dan juga penghasilan yang terkena pajak final seperti pendapatan bunga, sewa tanah, sewa bangunan itu masuk ke dalam perbedaan permanen sehingga tidak boleh diakui di dalam laporan laba rugi dan dihapuskan secara permanen, ya, tidak diakui. Nah, di IFRS sendiri juga ada, ya, beberapa yang sama seperti PSAK, yaitu kayak seperti denda dan pengeluaran dihasilkan. Biaya denda itu tidak boleh diakui di laporan laba rugi. Sumbangan amal juga beberapa ada yang tidak boleh diakui di keperluan perpajakan. Bisa dibaca di slide apa aja. Nah, lalu yang materi terakhir yang saya sampaikan yaitu tax rate consideration. Tax rate consideration ini biasanya di PSAK maupun di IFRS bila ada perubahan tarif pajak, maka harus langsung dicatat dampaknya terhadap akun deferred income tax, ya. Jadi nilai pajak tanggungannya pun ikut berubah. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, nama saya Gabriela Lovinka. Akan melanjutkan materi ini, yaitu tentang accounting for net loss. Net operating loss atau NOL terjadi jika tax deductible expense lebih besar daripada taxable revenues. Artinya, beban yang boleh dikurangkan secara pajak lebih besar daripada pendapatan yang boleh diakui secara pajak, yang akhirnya menyebabkan rugi atau disebut net operating loss. Nah, hukum pajak memperbolehkan wajib pajak menggunakan kerugian pada suatu tahun untuk mengimbangi
atau offset keuntungan pada tahun lainnya, atau disebut juga kompensasi kerugian. Dalam ketentuan IFRS yang tertulis dalam IAS 12, terdapat dua metode kompensasi kerugian. Yang pertama, loss carryback. Loss carryback merupakan kerugian yang dikompensasikan ke 2 tahun ke belakang terlebih dahulu. Kemudian jika masih ada sisa baru dikompensasikan ke depan sampai 20 tahun untuk mengurangi penghasilan kena pajak di masa depan. Kerugian harus diterapkan terlebih dahulu pada tahun yang lebih awal. Nah, berikut adalah ilustrasi kompensasi rugi yang dibawa ke 2 tahun ke belakang. Selanjutnya, loss carry forward. Perusahaan dapat memilih untuk hanya menggunakan loss carry forward untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan selama 20 tahun. Nah, berikut ilustrasinya. Mari kita lihat ke contoh soal. Kita akan menjurnal perhitungan pajak yang telah kita offset atau telah kita kurangkan, yang disebut juga income tax refund receivable. Jumlahnya didapat dari perhitungan pajak di tahun 2015 dan 2016. Maka jurnalnya merupakan sebagai berikut. Berikutnya, informasi soal untuk tahun 2018 ke atas adalah sebagai berikut. Perusahaan akan menggunakan perhitungan loss carry forward. Nah, angka deferred tax asset ini didapat dari perhitungan tadi, yaitu net loss yang di-adjusted atau net loss yang akan dikompensasi dikali dengan tax rate masing-masing tahun, yang ditotal menjadi 8.800. Menurut PSAK 46, tertulis bahwa dasar hukum kompensasi kerugian fiskal ada pada UU nomor 36 tahun 2008, pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan yang menyebutkan apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Tertulis juga bahwa aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Jadi, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan. Yang pertama, apakah entitas memiliki perbedaan temporer kena pajak yang memadai terkait dengan otoritas perpajakan yang sama dan entitas kena pajak yang sama yang akan menghasilkan jumlah kena pajak sehingga kompensasi kerugian dapat digunakan sebelum kadaluarsa. Yang kedua, apakah kemungkinan besar bahwa entitas akan memperoleh laba kena pajak sebelum kompensasi kerugian kadaluarsa? Yang ketiga, apakah rugi pajak dapat dikompensasi timbul dari teridentifikasi yang hampir tidak mungkin terulang? Yang keempat, apakah entitas memiliki peluang perencanaan pajak yang akan menghasilkan laba kena pajak pada periode tersebut di mana kompensasi kerugian dapat digunakan? Berikut contoh soal. Berikut penyelesaiannya. Nah, selanjutnya jika ada laba di tahun 2021, maka sisa rugi fiskal 2015 tidak boleh lagi dikompensasi. Jadi selanjutnya adalah rugi fiskal 2017 yang dikurangi dengan laba fiskal 2021. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perbedaan antara PSAK dengan IFRS dalam penyajian laporan keuangan. Yang pertama kita akan bahas di laporan posisi keuangan. Itu dalam pengaplikasiannya sama antara PSAK dengan IFRS, di mana hutang piutang pajak diakui juga di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu hutang piutang pajak pada masa kini juga diakui dalam current asset atau liability. Dan untuk yang ditangguhkan diakui dalam non current asset atau liability. Lalu juga sama atas pemberlakuan kompensasi atau offset antara aset dan liability dari pajak
baik yang pajak masa kini maupun pajak yang ditangguhkan. Lalu kita lanjutkan ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini sama antara PSAK dengan IFRS dalam pengakuan beban atau penghasilan pajak berkaitan dengan operasional, itu sama-sama disajikan terpisah dalam laporan laba rugi. Lalu ada sedikit perbedaan yang dalam beban atau penghasilan pajak. Jadi pengakuan beban atau penghasilan pajak ini ada sedikit perbedaan, dimana kalau di IFRS penyesuaian pajak tangguhan hanya dijelaskan mengenai perbedaan temporer serta realisasinya, lalu perubahan tarif pajak dan pajak yang belum diakui di periode sebelumnya. Sedangkan di PSAK dijelaskan lebih rinci lagi jika ada penyesuaian pajak tangguhan yang berasal dari penurunan nilai atau penyesuaian ulang. Dan juga di PSAK tidak diakui dalam beban pajak atau penghasilan pajak jika merupakan transaksi yang langsung dibebankan ke ekuitas dan juga transaksi yang terjadi dalam akuisisi. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke rekonsiliasi pajak, di mana IFRS dan PSAK sama-sama memiliki dua tipe dalam rekonsiliasi pajak, yaitu yang pertama rekonsiliasi numerik antara beban pajak dan laba, lalu dikalikan dengan tarif pajak. Nah, yang kedua itu rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dengan tarif pajak yang berlaku. Namun di sini PSAK lebih rinci lagi, dia menjelaskan mengenai dalam rekonsiliasi pajak harus ada penjelasan terkait perubahan tarif pajak, sedangkan di IFRS tidak. Lalu lebih rinci lagi untuk atas perbedaan temporer yang dapat dikompensasi, yaitu jumlah utang piutang pajak yang ditangguhkan, jadi ada batasannya. Lalu ada juga batasan atas jumlah beban atau penghasilan pajak yang ditangguhkan. Dan juga dijelaskan lebih rinci lagi untuk operasi yang dihentikan atau discontinued, itu ada untung rugi dari penghentian dan laba rugi operasional dari discontinued operation. Lalu saya akan melanjutkan untuk yang terakhir ke review of the asset and liability, the asset liability. Jadi di dalam PSAK ini dia tidak menjelaskan metode apa sih yang menurut IAI dikatakan paling konsisten. Tapi untuk IFRS on book, saya melihat kalau IASB itu menganut metode review of the asset liability. Dan IASAB percaya kalau misalkan metode review on asset liability ini merupakan metode yang paling konsisten untuk menghitung pajak penghasilan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat membantu dan memberikan sedikit pengetahuan lebih mengenai perbedaan antara PSAK dengan IFRS. Sekian dan terima kasih.